Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, anak bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Iya, Pak. Elis Asmawati, Hadir, Pak. Arul Pratama, hadir Pak. Diawati, Hadir, Pak. yang sebentar kamu orang tulis yang tidak hadir kan? Iya, Kita Pak. singkat waktunya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Jadi satu orang gitu dulu. Harun. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya. Sekarang materi kita itu sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur ini adalah kunci kebahagiaan dalam hidup kita. Ada yang bisa bacakan pengertiannya dulu? Dan saya, Berbisa lagi. ya. Rabu, Pak. Silakan nanti. Kalau bacakan. Sabar. Sabar berasal dari kata sabara yasburu sabaran, yaitu kedudukan penerimaan apa-apa yang telah Allah berikan, baik kesenangan atau kesedihan. Sedangkan syukur berasal dari kata al-syukur atau al-syukur. Kata al-syukur berasal dari kata syakaro yashkuru syukron wasyukron, yang artinya berterima kasih atau ucapan pernyataan terima kasih. Ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan sabar dalam sabar dengan budi pekerti yang bisa dibentuk oleh seseorang. Sabar merupakan ketegaran hati terhadap takdir dan hukum-hukum syariat. Sementara itu, beliau mendefinisikan syukur dengan menampakkan nikmat Allah melalui lisan dengan cara memuji dan mengakui, melalui hati dan cara meyakini dan mencintai, serta melalui anggota badan dengan ketaatan. Nah, di sini ada macam-macam sabar. Perlu kita ketahui ada beberapa macam-macam sabar. Yang pertama itu sabar ketika menghadapi musibah. Contohnya mungkin kalau bapaknya Arul ini mungkin meninggal, itu salah satu musibahnya. Ini bukan doakan tapi contoh. Ah. Sabar menghadapi musibah yang dimaksud itu sabar atas segala cobaan yang Allah berikan, baik itu merupakan bencana alam, ditinggalkan orang yang dikasih, ataupun kesusahan-kesusahan lainnya. Seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Termaktub ini tercantum ya. Coba buka Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Sudah? Ya, tolong dibaca. Jawati.
Darut kau dibaca artinya. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan disampaikanlah kepada kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, itu sabar ketika menghadapi musibah. Nah, sedangkan sabar ketika menjalankan taat adalah sabar menjalankan taat, artinya sabar ketika melaksanakan amal-amal soleh seperti membaca Al-Quran, zikir, sholat dan lain-lain. Nah, sabar ini bukan hanya tentang kita terkena musibah. Salah satu contohnya kalau kita sedang zikir itu perlu kesabaran, karena hal-hal yang mendekatkan kemaksiatan itu biasanya juga menggoda kita. Ketika saat mungkin saya sedang melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal tersebut membutuhkan kesabaran dalam menjalankan agar tetap istiqomah. Bersabar karena memilih meninggalkan hal-hal yang sia-sia demi mengerjakan ketaatan apapun, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar ketika menekan diri dan kemaksiatan. Tentunya perbuatan maksiat itu sangatlah banyak. Maka hal tersebut bisa dihindari dengan bersabar, menahan atau mengenakan diri agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan tidak mengikuti bujuk rayuan setan yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, seseorang yang tidak mendapatkan manfaat dari kesabaran, maka ia akan mati dalam kesedihan. Itu salah satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang tahu di sini manfaat memperoleh manfaat dari kesabaran? Ada yang tahu? Tidak. Manfaatnya itu banyak. Salah satu contohnya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang sangat besar. Menghadapi problematika hidup kita ini yang sekarang ini, perlu tentunya Tidak dulu lah, tidak. untuk menghadapi problematika saat ini, banyak manusia putus asa dan tidak bisa bersabar atas musibah yang menimpanya. Jadi, saya membawa materi ini agar teman-teman atau adik-adik di kelas ini supaya bisa bersabar dan lebih bersabar lagi ketika menghadapi musibah. Coba, Andri, tolong bukakan Quran surah Al-Imran ayat 146. Atau siapa yang bisa buka? Langsung baca artinya saja. Al-Imran ayat 146. Ya, baca artinya saja. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah.
tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya, problematika yang saat ini dan pada saat di zaman Rasulullah itu jauh berbeda. Pada saat ini bisa saya katakan ringan, karena kita hanya dihadapi dengan finansial atau keuangan, ekonomi dan lain sebagainya. Sementara di zaman Nabi, mereka itu dihadapi musibah yang bukan hanya material, tapi dengan peperangan. Itu salah satu bencana atau musibah. Kemudian kita pindah ke jadi manfaat dari jadi manfaat kesabaran itu banyak ya. Ya Pak. Satunya Pak. Salah satu contohnya tadi yang saya sebutkan. Makanya dengar tadi saya jelaskannya, saya tidak mau ulang lagi. Ya Bu. Ya. Ya boleh kita explain dulu karena sudah lalu semua tuh. Maju di depan semua. Kita main game. Kita mau main game. Coba yang punya kertas sama pulpen. Kertas sama pulpen. Yang laki-laki, perempuan karena terlalu banyak dibagi menjadi 3 kelompok ya. Tidak, kalau banyak dibagi 3. Cuma Jumi. Laki-lakinya menghadap kita di sana. Maju. Ih, bukan begitu. Kayak sih. Laki-lakinya menghadap di sana. Ke tembok. Awalnya coba-coba. Nah, perempuannya juga coba Oh, begini. ya, perempuan yang menghadap ke sana. Oh iya, Pak. Jadi kita mau tebak kata atau tebak hewan? Hewan. Kata-kata. Tidak, hewannya Hewan. nanti saya kasih hewan atau Oh iya. itu nanti kalian tebak sendiri. Ya. Nanti kalau mau tebak Ami atau mau tebak binatangnya misalnya binatangnya harus tidak boleh kalau di Pulau Sulawesi.
Nah, kalau Remnya. Bang, Iya, iya. Heran, ini. kalian yang menyampaikan. Kamu kan paham langsung dengan kurangnya temannya. Sudah ganti. Kayak monyet, Pak. Beruangnya karena kita selalu begini. Yo. Sudah. Yang sana tadi maju ke depan. Iya, dorong lagi kakinya nih. Lucu lagi-laginya dia. Ada buka celana. Masa tahu kan? Di mana sih? Ya, jadi kita lanjut lagi pada sabar dan syukur dengan hati. Sabar dan syukur dengan hati bisa membuat manusia menerima segala turbulensi cobaan ataupun nikmat tanpa adanya kekecewaan ataupun keberatan atas pemberian dari Allah. Di sini masih ada yang tidak syukur hidupnya? Mana? Nanti datang sama saya ajar bagaimana caranya bersyukur. Nah, kemudian sabar dan bersyukur dengan bentuk lisan. Sabar dan syukur diucapkan dalam lisan yaitu apabila diberi nikmat dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian mengembalikan segala pujian hanya untuk Allah, dan apabila diberi cobaan ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang berarti mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan syukur dengan perbuatan. Sabar dan syukur dengan perbuatan yaitu mengelola diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu, berbuat hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berbuat hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita suka, perlu pertama kita harus bersabar dengan apa yang kita benci agar kita bisa mendapatkan semua itu. Kemudian setelah kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita syukuri apapun hasilnya. Di sini karena sudah mepet waktunya, tidak usah saya bagi kelompoknya, saya berikan saja tugasnya. Besok tolong besok buatkan saya video tentang apa? Coba perhatikan dulu di sini. Besok buat video contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun kata yang disengaja dan tidak disengaja tolong dimaafkan juga. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.